Shalom adik-adik, halo semuanya adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu GKIM Hosana dari rumah masing-masing. Nah, kita berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu di minggu kedua di bulan Januari 2021. Wah, berjumpa lagi bersama dengan Lause Deborah. Hari ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Lause mau mengingatkan supaya adik-adik bisa mengikuti ibadah ini dengan tertib, dengan disiplin, dengan rapi. Kenapa? Karena kita mengikuti ibadah ini, kita bertemu sama Tuhan Yesus loh adik-adik. Jadi meskipun adik-adik tidak bersama-sama di gereja, tidak ada lause-lause di rumah adik-adik, tapi adik-adik melihat dan bersama-sama beribadah, melihat video ini dari rumah masing-masing, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan, seperti kalau kita lagi sekolah minggu di gereja. Nah, adik-adik duduk dengan posisi yang baik. Kalau misalkan kita bernyanyi, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi juga ikut bernyanyi bersama dengan Lause di sini ya. Nah, kita akan mempersiapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Ayo, adik-adik mungkin masih mikir, aduh pengen main games, aduh masih pengen makan, aduh masih pengen tidur. Tapi itu semua kita kesampingkan dahulu ya. Kita siap-siap mau beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur pada hari ini, di hari Minggu yang sangat indah ini Tuhan izinkan kami untuk beribadah. Meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi hati kami bersatu. Hati kami rindu untuk boleh bernyanyi buat Tuhan Yesus. Kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan dari Lause yang akan menceritakan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami anak-anak Tuhan supaya bisa mengikuti ibadah dengan baik dan benar. Kiranya juga Tuhan bisa disenangkan dengan puji-pujian yang kami nyanyikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sekarang Lause mengajak kita semua untuk bangkit berdiri yang masih duduk ya. Kita mau menyanyikan satu lagu yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Tuhan Yesus sayang sama Lause. Tuhan Yesus sayang sama papa, mama, kakak kita, adik kita. Mari kita menyanyikan lagu Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang sebentar Lause Dewi, sebentar. Nah adik-adik, siapa di sini yang adik-adik punya papa, mama, kakak dan adik yang lagi beribadah bersama dengan adik-adik di rumah? Kalau adik-adik punya,
Kakak di samping kalian, ayo kita menyanyikan lagu ini sambil memeluk atau merangkul kakak kita, adik kita, papa dan mama kita. Ayo buat papa dan mama yang menemani anak-anaknya beribadah di rumah bisa juga sambil merangkul menyanyikan lagu ini. Kita mau menyanyikan lagu ini sambil menyatakan rasa sayang kita seperti Tuhan Yesus yang sudah menyayangi kita dan anggota keluarga kita. Kita juga menyayangi mereka semua sambil menyanyi, sambil merangkul, sambil memeluk ya. Yang anak tunggal juga jangan sedih, ada papa dan mama yang bisa menemani. Kita sama-sama menyanyikan pujian ini, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Tunjuk papanya. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya sayang semua. Sekali lagi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya sayang semua. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus saja sayang sama kita semua. Tapi mungkin ya kalau Lause tebak pasti ada saat-saat di mana kalau misalkan kakak beradik itu pasti bisa berantem. Ya enggak? Siapa di sini hayo yang pernah berantem sama kokonya, sama cicinya, sama adik-adik, sama abang, sama kakak? Hayo ngaku. Lause Deborah juga pernah waktu dulu Lause kecil, Lause punya koko, Lause suka berantem sama kokonya Lause. Tapi Lause diajarin di sekolah minggu kalau itu tidak baik adik-adik. Kita harus mengasihi juga saudara-saudara kita seperti Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Dan karena Tuhan Yesus juga sayang sama kokonya Lause, Lause juga harus sayang sama kokonya Lause. Demikian juga dengan adik-adik di rumah, jika kita punya kakak, kita punya adik, kita menyayangi mereka. Ya, maka dari itu kita mau menyanyikan satu lagu yang kita sudah nyanyikan dari minggu lalu. Ini untuk mengingatkan kita bahwa kalau misalkan kita kadang-kadang suka iseng sama kakak kita, iseng sama adik kita suka gangguin, kita bikin nangis gitu ya. Itu tuh sebenarnya sesuatu yang tidak baik adik-adik. Dan kalaupun kita melakukannya sembunyi-sembunyi, Tuhan itu melihat, Tuhan itu tahu karena mata Tuhan melihat. Mari kita menyanyikan lagu ini, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat.
begitu adik-adik. Tuhan itu melihat setiap apa yang kita lakukan loh adik-adik. Makanya Tuhan itu pasti sedih kalau misalkan kita ini melakukan dosa, melakukan apa yang Tuhan itu gak suka. Tuhan pasti sedih karena anak-anaknya yang seharusnya melakukan perintah-perintahnya, tapi justru melakukan yang sebaliknya, melakukan yang jahat. Nah, kita mau belajar ya adik-adik supaya kita bisa jadi anak Tuhan yang melakukan apa yang baik. Jika Tuhan melihat kita, Tuhan itu senang. Wah, ini anakku yang baik. Dia melakukan apa yang baik, apa yang sesuai sama firman Tuhan, apa yang Tuhan sukai. Kita bersyukur juga meskipun kita itu kadang-kadang suka bikin Tuhan sedih, tapi Tuhan itu selalu sayang sama kita. Adik-adik, mungkin kalau kita bikin kecewa orang tua kita, atau kita bikin kecewa orang-orang yang di sekitar kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, mereka bisa sedih dan bisa jadi kita punya teman yang bahkan sampai mikir begini, aku tidak mau berteman dengan dia lagi karena dia suka jahat. Tapi kita punya Tuhan yang mengampuni kita, memaafkan kita kalaupun kita melakukan dosa. Asalkan kita mengakui dosa kita sama Tuhan dan tidak melakukannya lagi. Nah, kita harus bangga kita punya Allah yang seperti Allah kita. Karena dia mengasihi kita. Dan juga tiap hari kita dikasih berkat sama Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan, kita mau memberikan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Kita bangga kita punya Tuhan seperti Tuhan kita yang sungguh mengasihi kita. Mari untuk kita memberikan persembahan, Lausa mengajak kita sambil bernyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bagi adik-adik yang sudah memberikan persembahan, adik-adik sudah menyimpannya untuk nanti kemudian diberikan kepada orang tua yang ke gereja, ataupun juga adik-adik minta tolong untuk orang tua atau kakak yang lebih tua untuk transfer ke rekening gereja. Nah, mari kita berdoa untuk persembahan kita adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang mengasihi kami.
Kami punya Tuhan yang sayang sama kami. Buktinya kami terus diberikan berkat oleh Tuhan. Kami juga bisa memberikan persembahan pada hari ini. Ini adalah sebagian kecil dari apa yang sudah Tuhan berikan. Kami mau memberikannya dengan sungguh hati yang bersuka cita ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini bisa Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua, orang-orang di gereja yang akan mengelola persembahan kami. Kiranya juga Tuhan yang akan menyertai agar sungguh persembahan ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lau Susianti. Nah, sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, itu adalah sebuah panggilan dari Tuhan. Tuhan memanggil kita semua adik-adik untuk mendengarkan firman-Nya. Apa yang menjadi jawab kita? Tentunya iya. Ku jawab ya Tuhan. Mari kita angkat pujian sebelum firman Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dijawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dijawab apa adik-adik? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Cici lagi main apa? Ada deh. Aku ikutan ya. Jangan. Please, aku pengen ikutan. Jangan. Aku mau ikutan. Main tap sendiri aja. Lagi lobet. Jangan. Aku pengen main. Jangan. Please. Jangan. Mau ikutan. Aku pengen ikutan. Wah, ada donat kesukaanku. Hah? Mana donatku? Ya mana aku tahu, emangnya aku penjual donat. Kamu kan yang habisin. Enggak. Kamu. Enggak. Kamu. Enggak. Kamu. Enggak. Kamu berantakin buku ya? Enggak. Iya, tadi aku lihat. Ya emang kenapa? Ya, kamu jangan berantakin. Kan aku udah beresin. Aku kan cuma mau baca buku. Ya, jangan sampai berantakan gini. Ini kan bukuku. Enggak. Iya. Enggak. Cepet beresin. Aduh, Nggak mau. nggak enak nih, nggak seru nih filmnya. Cepat. Ganti nih filmnya. Adik-adik, tadi lihat tidak?
Lausa nggak suka nonton film yang begitu. Masa mereka kakak beradik tapi ribut terus. Nggak seru ya. Mending diganti aja filmnya. Tapi Lausa ingat, sepertinya di Alkitab pernah loh diceritakan hal yang sama. Tentang saudara kandung yang saling iri hati dan mereka itu ribut. Lebih baik kita buka Alkitabnya dan kita belajar bersama-sama tentang kisah yang tadi. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian 4 ayat pertama sampai 12. Kejadian 4 ayat pertama sampai 12. Lause akan bacakan dari mulai ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Siap-siap ya. Oh iya, sebelum Lause bacakan, kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kami ingin membaca firman Tuhan. Kami ingin mengerti firman Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ini agar kami bisa mengerti dan bisa melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, Lause akan membacakan Kejadian 4 ayat 8 sampai 12. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Lalu jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Firman Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, sampai demikian ya pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, yang kita baca tadi itu sama seperti apa yang kita tonton tentang film yang tadi. Ini adalah kisah tentang Kain dan Habel. Adik-adik, setelah meninggalkan Taman Eden, Hawa itu melahirkan 2 anak laki-laki. Ada yang tahu namanya? Kain dan Habel. Kain itu kakaknya, Habel adiknya. Jadi mereka ini adalah 2 bersaudara. Kemudian mereka tumbuh besar dan Kain menjadi seorang petani. Sementara itu Habel adiknya menjadi seorang gembala kambing domba. Jadi setiap hari mereka mengerjakan 2 hal yang berbeda. Kain kakaknya karena dia seorang petani dia pergi ke ladang. Tapi Habel karena dia adalah seorang gembala kambing domba, maka dia selalu bersama-sama dengan kambing dombanya. Nah, di waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada umat manusia untuk memuji Dia dengan memberikan persembahan. Dan persembahannya itu dibakar. Jadi waktu Kain dan Habel ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka mereka pun mempersiapkannya. Kain dia adalah seorang apa tadi? Seorang petani. Maka dia membawa sayur-sayuran dan buah-buahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sementara itu Habel dia mempersembahkan, ada yang tahu mempersembahkan apa? Iya, kambing dombanya. Bahkan dikatakan dia mempersembahkan kambing domba yang sulung, yang lemak-lemaknya yang terbaik. Ya, maka Kain dan Habel datang untuk membakar dan mempersembahkan apa yang mereka sudah bawa.
Yang menarik adalah, adik-adik tahu nggak kira-kira apa? Waktu mereka membakar dan mempersembahkan korban persembahan mereka, Habel memberi persembahannya dengan sikap hati yang benar. Tetapi Kain, dia mulai cemburu dan mulai melihat, ada apa dengan Habel? Habel memberikan persembahan dengan mempersiapkan yang terbaik. Kalau di Alkitab, Lause bacakan lagi ya. Kalau di Alkitab disebutkan Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Anak sulung kambing dombanya yaitu lemak-lemaknya. Dan bukan hanya mempersembahkan yang terbaik, dia pun mempersembahkan dengan sikap hati yang benar. Maka pada waktu itu Allah berkenan pada persembahan Habel, tapi tidak pada persembahan Kain. Kain pun mulai marah, dia cemburu, hatinya panas, mukanya muram dan dia penuh dengan kemarahan. Dia cemburu pada adiknya. Kenapa Tuhan terima persembahan adikku tapi tidak menerima persembahanku? Kemudian Tuhan bertanya kepada Kain, Kain, mengapa kamu marah? Kalau kamu memberikannya dengan sikap hati yang benar dan memberikan yang terbaik, bukankah harusnya kamu senang? Tapi Kain belum puas ya, maka dia merencanakan sesuatu. Dia mengajak adiknya Habel untuk pergi ke padang. Dan dia merencanakan yang jahat. Kain merencanakan yang jahat. Adiknya dengan senang hati diajak oleh kakaknya pergi ke padang. Sampai di padang, Kain memukul adiknya. Tidak hanya memukul, tapi dia juga membunuh adiknya itu. Wah, mengerikan sekali ya. Kain membunuh adiknya Habel. Kira-kira setelah itu apakah Kain bersorak-sorak dan dia menjadi penuh dengan sukacita? Ternyata tidak adik-adik. Tuhan datang dan Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" Tapi Kain berpura-pura tidak tahu dan dia mengatakan kepada Tuhan, "Aku tidak tahu Tuhan. Emangnya aku ya yang jaga-jaga adikku? Oh, dia kan sudah besar kok dijaga-jaga." Tapi ingat ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu dan dia tahu bahwa saat itu Kain tidak sedang berbicara sesuatu yang benar. Maka Tuhan mengutuk Kain, Tuhan marah pada Kain dan Tuhan mengatakan, "Engkau terbuang jauh dan apabila engkau mengusahakan tanah yang kamu kerjakan, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil." Wah, sayang sekali ya akibat perbuatan dari Kain. Nah, adik-adik, sama seperti film yang tadi kita nonton, ternyata firman Tuhan juga mengajarkan kita sesuatu dari kisah Kain dan Habel. Dari kisah ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, dari kisah Kain dan Habel kita belajar bahwa menyakiti orang lain tidak membuat kita merasa lebih baik atau menjadi lebih baik. Kain ketika dia membunuh adiknya, dia bukan lari bersukacita dan penuh dengan damai sejahtera, tidak. Malah dia menjadi takut kalau ada orang lain yang nanti akan membalas dendam kepada dia dan malah Tuhan marah pada Kain. Yang kedua, dari kisah Kain dan Habel, firman Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa Tuhan itu menghukum manusia yang tidak berbuat baik,
yang menyakiti adiknya, kakaknya, saudaranya, orang lain. Dan Tuhan menghukum orang yang berbuat dosa. Jadi sekalipun Kain tidak berkata benar waktu Tuhan bertanya, Tuhan tahu dan Tuhan menghukumnya. Yang ketiga, pertengkaran dan iri hati, apakah itu dengan teman kita, adik kita, kakak kita, saudara-saudara kita, kalau kita tidak selesaikan di hadapan Tuhan, itu akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Adik-adik ingat tidak? Tadi awalnya Kain berasal dari cemburu. Tapi dari cemburu dia menjadi marah sama Tuhan. Marah sama Tuhan, jadi dia memukul. Sesudah memukul, dia membunuh. Wah, dosa yang satu panjangnya dia menghasilkan dosa-dosa yang lain. Kalau begitu, setelah kita belajar tentang kisah Kain dan Habel, kira-kira hari ini Tuhan mau kita melakukan apa ya? Adik-adik, dari cerita Alkitab pada hari ini kita diajak untuk kita hidup dalam kasih. Tapi caranya bagaimana? Bagaimana sih caranya mengasihi orang lain? Bagaimana sih caranya tidak berantem lagi sama kakak, adik, dan saudara-saudara? Bagaimana sih hidup dalam kasih? Nah, Lause punya tips. Tips yang pertama adalah kita menerima kekurangan dan kelebihan teman-teman, saudara-saudara kita semuanya. Karena setiap kita itu berbeda. Jadi kita jangan iri pada apa yang orang lain punya dan saya tidak punya. Dan jangan kita merasa sombong atas apa yang menjadi kelebihan kita tetapi orang lain tidak punya. Hiduplah dalam kasih dengan menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Yang kedua, tips untuk hidup dalam kasih. Adik-adik belajarlah untuk terus membuka tangan, membuka hati dan menolong saudara-saudara dan adik-adik semua orang di sekeliling kita. Karena dengan demikian kita belajar untuk hidup dalam kasih. Seperti jari Lause nih, ya. Yang satu menopang yang lain. Jadi kencang sekali. Demikianlah kalau adik-adik hidup dalam kasih dengan papa, mama, kakak, adik, dan teman-teman. Menjadi kuat dan semangat untuk terus melayani Tuhan. Setuju ya adik-adik ya? Oke, kalau sudah setuju dengan Lause, setuju dengan apa yang firman Tuhan ajarkan, ya, Lause mengajak kita untuk menghafalkan satu ayat hafalan selama 1 minggu ini. Diambil dari kitab 1 Korintus 13 ayat yang keempat. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Sekali lagi, 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Isinya apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kita ulang ya ayatnya ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Adik-adik, sekali lagi ingat ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih kepada saudara-saudara kita, kepada adik, kakak, kembaran kita mungkin, kepada orang tua dan saudara-saudara kita. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami untuk kami hidup di dalam kasih. Kami mohon ampun ya Tuhan kalau selama ini kami sering bertengkar, kami sering marah, kami sering membuat hati kakak kami, adik kami, saudara-saudara kami terluka dan menangis. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan tolong kami agar setiap hari kami boleh belajar untuk hidup di dalam kasih. Karena kami tahu
kasih-Mu terlebih dahulu telah diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih karena sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di GKIM Hosana. Sampai ketemu minggu depan bersama lause-lause yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!